Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review terkait nikel. Sekaligus saya akan coba memberikan rekomendasi saham untuk tanggal 12 Maret besok ya. Oke, kita coba lihat dulu. Sekarang ada di jam 14.16 ya. Jadi bisa teman-teman lihat. Sekarang jam 2:16 tanggal 11. Kita bisa lihat bahwa nikel mengalami kenaikan 1,88% ya. Oke, kenaikannya cukup lumayan sebesar 302 ya. Jadi kemarin di 16.100-an, sekarang naik ya. Kita coba lihat teknikalnya untuk nikel seperti apa. Untuk nikel hari ini naik ya. Dan yang lucu yang ininya ya, yang sangat ada pemberitahuannya adalah bahwa nikel akan ada doji star bullish, dimana reliability-nya medium ya, dan ini akan mungkin bullish gitu ya, kemungkinan besar akan bullish. Jadi kita bisa lihat harga nikel ada kenaikan untuk hari ini. Jadi seperti apa analisanya, kita bisa lihat dari sini sudah ada tren kenaikan dari MACD. Kita bisa lihat ada tren kenaikan, dan di sini sudah kelihatan candle bullish ya. Karena kenapa sih doji star bullish? Doji star bullish itu bentuknya adalah di sini turun, ada yang keturunan, dan di sini plus minus kayak tambah gitu. Terus di sini ada tren kenaikan. Apakah benar-benar akan seperti ini? Ya kita tunggu ya untuk hari ini seperti apa untuk harga nikel ya. Biasanya sampai jam setengah 1 malam jam sekitar jam 1 malaman lah ya harga nikel ini untuk hari ini. Dan biasanya dibuka di jam 8 besok pagi hari lagi. Apakah benar-benar akan terjadi doji star bullish? Menurut saya sangat mungkin ya, sangat mungkin, karena tadi saya ngelihat di 16.200, sekarang udah 16.400. Jadi saya ngelihat kecil sekali kemungkinan akan turun ya. Jadi akan berpotensi besar buat saham-saham pertambangan di tanggal 12. Berdasarkan MACD memang ada kenaikan. Kita lihat di sini. Jadi apakah besok nikel masih berpotensi ada kenaikan? Semoga ya, semoga akan ada berpotensi kenaikan lagi. Berdasarkan stokastik masih di bawah 20-an, di 13 sama 15 ya. Berdasarkan CCI masih minus ya, masih minus di 109. Jadi masih sangat berpeluang besar untuk nikel bisa adanya kenaikan, apalagi di minggu depan ya. Saya ngelihatnya pasti ada kenaikan yang cukup lumayan besar buat nikel. Oke, selanjutnya kita coba lihat harian ya, atau per menit ya, per 1 menit gimana pergerakan nikel. Kita bisa lihat naiknya kebanyakan sideways ya, terus emang ada kenaikan di sini. Kita coba ganti ini ke Bangkok. Kita coba lihat ya. Jadi tadi jam 8 masih di harga 16.100 ini ya. Tadi saya ngeliat di harga sini nih, di 16.155. Ternyata sekarang ada tren kenaikan dan masih berpotensi besar adanya kenaikan lagi ya. Dan sekarang bisa kita lihat kemungkinan akan turun dulu
ke 16.345 dan akan coba naik lagi ya. Itu untuk nikel. Jadi bagi teman-teman yang saya rekomendasikan pertambangan kemarin, semoga benar-benar besok hari pertambangan akan benar-benar akan adanya kenaikan ya. Semoga aja ya, karena banyak ya, ada Tins, ada Harum, ada Antam, ada Inco ya, dan ini sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi harian untuk besok tanggal 12 ya. Yang pertama itu ada ERA. Kenapa saya merekomendasikan ERA? Karena berdasarkan MACD sudah adanya tren penurunan. Terus dari sini ya, tren penurunan dan saatnya dia akan ada tren kenaikan. Ini berdasarkan MACD ya. Terus berdasarkan Bollinger Bands, kemungkinan dia akan ada kenaikan sebesar sekitar 7%-an ya. Lebih atau kurang ya, itu masih berpotensi. Terus apakah ada potensi penurunan? Bisa ya. Walaupun saya merekomendasikan besok bisa, karena terlihat di sini volumenya dalam 6 hari terakhir banyak melakukan akumulasi ya. Tapi bisa ada tren kenaikan ya. Dia akan ngejar ke daerah middle-nya di MA20. Udah dua kali kita bisa lihat di sini dia mantul di harga 2.720. Apakah ERA akan besok bisa kembali keluar ke MA20? Masih berpotensi ya berdasarkan MACD. Kalau dia bisa besok keluar dari MA20-nya di 270, kemungkinan dia bisa sampai ke sekitar 7%-an ya. Kalau dia turun seperti apa? Kita bisa lihat di sini, berarti kemungkinan penurunan ada di 2.580. Itu ya buat ERA, dan sebenarnya masih berpotensi tren kenaikan, karena saya ngelihat tren ini akan ada tren kenaikan berdasarkan MACD yang masih berada di bawah ya, dan kemungkinan masih akan ada tren kenaikan. Dan yang susah itu dia ngelewatin ini ya, ngelewatin MA20-nya ini, batas middle-nya ini. Jadi masih berpotensi ada kenaikan, masih ya. Kalau saya ngelihat ERA ini masih seperti itu untuk ERA. Selanjutnya ada JSMR. Untuk JSMR berdasarkan MACD, dia sejak tanggal 25 Januari hingga 8 Maret berada adanya distribusi yang banyak ya gitu. Dan bisa dilihat kebanyakan adalah koreksi di sini. Dan kemarin 2 hari yang lalu ada tren kenaikan, dan saya melihat masih berpotensi adanya kenaikan untuk JSMR. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat berdasarkan MA5-nya dia akan coba naik ke MA20, di mana MA20 udah melihat adanya tren penurunan dan MA5 ada tren kenaikan. Apakah besok bisa bersinggung? Harusnya saya ngelihat bisa ya, harusnya besok ada persinggung antara MA5 dan MA20-nya. Karena di MACD di dua hari kemarin, yang hari pertamanya sudah ada singgung antara garis biru dengan garis merahnya ya. Jadi ini adanya tren kenaikan untuk JSMR. Berapa persen untuk kenaikan JSMR?
ada di sini ya, di 5,8%, jadi masih berpeluang untuk JSMR adanya tren kenaikan. Ini dikarenakan juga isunya juga lagi bagus ya buat JSMR, di mana banyaknya tol-tol yang sudah dibuka oleh Jasa Marga sendiri. Jadi isu ini yang akan sedikit membantu dari JSMR untuk bisa naik. Ya minimal saya ngeliatnya ada sekitar 5%-an ya, 5,8%-an. Seperti itu. Kalau misalnya turun, lihat saja besok ke MA20 di 4.300 dan 4.220 ya, di MA5-nya. Kalau tren kenaikan berarti dia besok akan ke sini, ke daerah 0,5, di daerah 0,38 ya, 382 di harga 4.450, dan selanjutnya dia akan naik ke 0,5 di 4.550. Seperti itu. Kalaupun penurunan kita coba lihat, berarti dia akan ke MA20 dan MA5 ya tadi ya. Dan kecil kemungkinan dia akan adanya penurunan untuk JSMR, apalagi isu-isunya lagi bagus buat JSMR. Terakhir, saham rekomendasian saya untuk besok hari adalah Telkom. Telkom saya ngelihat dari sini sudah ada tren kenaikan yang cukup lumayan besar sejak tanggal 23 Februari. Terus berdasarkan MACD adanya tren kenaikan, adanya tren penurunan, terus berdasarkan MACD masih ada tren kenaikan. Kenapa saya merekomendasikan, kenapa Telkom ini kemungkinan tidak akan ke bawah, tapi saya melihatnya ada tren ke atas lagi ya, masih ada tren ke atas lagi, karena di sini kita bisa lihat MA5-nya belum menyentuh MA20, walaupun bisa kita lihat sebenarnya ada sedikit ke atas ya, ada sedikit ke atas buat MA20-nya, MA5-nya agak ke bawah, tapi saya melihat masih berpotensi, sangat-sangat berpotensi akan ada yang kenaikan buat ini ya, Telkom sekitar 5,12% lagi. Kalaupun penurunan seperti apa, tapi kalau untuk kenaikan dia akan masuk ke harga 3.410 hingga 3.510 ya. Ini yang akan dia coba gapai besok. Kalaupun penurunan berarti ke MA5 di 3.340, terus MA20 di 3.320, terakhir di 3.270 ya. Ini pun udah lebih dari 6-7% ya. Berdasarkan MACD akan ada pertemuan lagi garis biru dengan garis merahnya, jadi saya melihat ada potensi buat Telkom bisa naik esok hari. Sini ada tren kenaikan juga, dan saya memprediksi kenapa dia masih bisa naik, karena dia tidak jatuh banget di MA20-nya ya. Dia bisa kembali naik, dan sehingga saya merekomendasikan buat Telkom esok hari. Oke, sudah ada 3 rekomendasi saya untuk esok hari, dan plus 1 analisa buat nikel ya, karena saya melihat nikel masih berpeluang ada kenaikan. Kita coba lihat ya sedikit, satu aja Antam apakah masih bisa naik. Kalau saya ngelihat di sini 3 hari mengalami distribusi, dan saatnya besok Antam bisa breakout ya, dan Antam diperkirakan bisa naik ya, kalau bisa arah bisa ya kalau saya ngelihatnya, tapi di sekitar 2.700 ya. Ada kemungkinan Antam akan naik ke 2.700 besok kalau misalnya dia bullish ya. Oke, sekian dari saya.
Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.